Selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum, karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah main gratis terus. Main gratis, kan main gratis. Rumah susun dong juga loh. Rumah susun dong Rp0 mana? Untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira, seluruh proses memang mesti dilalui. Penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di saat berbicara dengan banyak tokoh agama, agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti, agar kemudian kita bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Asal ada hura-hura juga. Cukup. Ya. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Perlu kami sampaikan, ini masalah omong kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Okay? Antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai, dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah. Mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Masuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat calon presiden 2024. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat. Ya, kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Ya. Kita masih ada beberapa segmen dan juga beberapa subtema yang tentunya nanti kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya. Dan tentunya kami akan masuk ke bagian debat yang lebih hangat dengan tentunya saling menanggapi antara pasangan calon presiden satu dengan yang lainnya. Baiklah, untuk tetap bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Belum tahu? Nama saya terdaftar mas.